Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gisara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kita Gisara Yasir Lopa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas seputar dunia perkebunan kelapa sawit. Untuk itu ikuti terus video ini sampai selesai. Come on. Gisara, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bahas seputar dunia perkebunan kelapa sawit, khususnya seputar tentang ulat api. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas yang pertama 5 menit lebih dekat untuk mengenal ulat api. Kemudian yang kedua kita juga sudah bahas yaitu tentang bagaimana cara pengendalian secara kimia atau fogging terhadap ulat api. Dan selanjutnya yang video ketiga kita sudah bahas yaitu bagaimana cara melakukan pengendalian dengan cara hand picking atau mengutip pupa. Nah, pada video keempat kali ini kita akan bahas yaitu tentang bagaimana sebenarnya cara membuat larutan biang dari jamur cordyceps yang sudah menyerang dari pupa. Dari jamur cordyceps itu nanti akan diolah menjadi larutan dan itu akan digunakan untuk aplikasi di lapangan. Nah, sebelum kita ikuti video yang akan kita bahas, saya mau sampaikan sebenarnya apa sih fungsi kita membuat larutan biang ataupun larutan cordyceps ini. Tentunya segala sesuatu yang kita lakukan ada manfaatnya. Nah, pada kali ini saya mau sampaikan bahwasanya pupa yang sudah dikutip kemudian dipisahkan gitu ya, dipisahkan pada pupa yang normal dengan pupa yang sudah terinfeksi jamur cordyceps. Nah, jamur cordyceps ini yang sudah dipisahkan itu lalu dilakukan semacam pembuatan larutan yang nantinya larutan itu akan kembali diaplikasikan di lapangan. Caranya bagaimana nanti kita ikuti. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika larutan ini nanti diaplikasikan di lapangan, diharapkan jumlah dari cordyceps ini semakin berkembang banyak, sehingga semakin berkembangnya cordyceps ini akan membantu kita untuk dapat menginfeksi pupa-pupa yang sehat yang lainnya, sehingga dapat memutuskan siklus di fase pupa ini. Itu fungsinya, sehingga semakin banyaknya ataupun semakin tingginya tingkat ataupun jumlah cordyceps yang kita aplikasikan dan menyerang pupa, maka berkemungkinan besar di siklus pupa ini akan dapat kita kendalikan secara baik. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ikuti video berikut ini. Check it out. Kemudian sahabat Gisara, kita lihat di sini tahap pertama yaitu cuci pupa yang sudah terinfeksi oleh jamur cordyceps. Nah, pupa yang sudah terinfeksi sejumlah 100 butir maka diambil kemudian disiram air serta dicuci, dipilih, dipisahkan antara pupa yang sudah terinfeksi dengan tanah. Nah, ini dia adalah jenis cordyceps yang sudah tumbuh besar, akan dimasukkan ke dalam blender. Selanjutnya pupa tadi yang sudah dibersihkan maka dimasukkan ke dalam blender untuk proses penggilingan ataupun penghancuran dari jamur cordyceps tersebut. Nah, ini adalah proses blender ataupun penghancuran dari pupa yang sudah terinfeksi cordyceps. Pastikan sampai dengan halus begitu. Nah, kemudian hasil blenderan ataupun larutan yang sudah dihancurkan disaring dengan saringan. Nah, kemudian nanti hasil saringan ini akan dipisahkan begitu. Nah, bisa disimpan di lemari es untuk kebutuhan jangka panjang. Lalu kita siapkan dedak ataupun dari sekam padi yang sudah halus. Itu ditambahkan dengan air secukupnya supaya kondisinya lembab saja.
dicampur sampai merata. Nantinya ini akan kita lakukan kukus. Nah, proses pengukusan dengan menggunakan dandang dan juga kompor gas, pastikan larutan ataupun campuran tadi sudah merata. Nah, ini adalah proses kukus. Nah, kemudian hasil kukusan yang sudah didinginkan itu disemprot dengan larutan cordyceps yang sudah kita buat di awal tadi. Pastikan merata dedak yang sudah kita kukus tadi, supaya jamur cordyceps itu dapat menyebar merata di seluruh permukaan kukusan. Kemudian setelah dicampur rata, ini siap untuk dilakukan inkubasi selama 1 minggu untuk menghasilkan hifa ataupun akar-akar halus dari cordyceps. Nah, ini dia beberapa contoh ataupun hasil dari kukusan yang sedang dilakukan penyajian begitu. Nah, kemudian hasil setelah 1 minggu, maka hasil dari kukusan itu ataupun hasil dari inkubasi itu dapat kita panen. Ini adalah proses panen, saudara. Proses panen dari biang cordyceps. Nah, kemudian dicampur dengan air perbandingan 1:1. Jadi setiap 1 kilo dari biang maka dicampurkan dengan 1 liter air. Dan nantinya hasil campuran ini juga kita akan lakukan penyaringan, campur merata. Nah, ini dia hasil dari pencampuran tersebut, dilakukan penyaringan, dan nanti hasil saringan ini itulah yang merupakan larutan yang kita gunakan untuk di lapangan nantinya. Ini dia hasilnya. Jangan lupa saudara-saudara subscribe, like, dan komen untuk kami lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.